kita ini amunnya melihat amal ibadah kita ini tipis bang harapan masuk surga. Amun kita terpandang amal ibadah. Kenapa? Surga itu mahal. Surga itu larang. Ya kah? Surga itu larang, mahal. Kita untuk mendapatkan benda yang bagus saja di dunia memerlukan perjuangan untuk mendapatkannya yang berat, apalagi untuk mendapatkan sorga. Yang mana sorga itu, ya kan, kata Allah, ya kan, di dalam hadis kudusinya Nabi, ya kan, mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat, wala uzunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan hati tidak pernah terlintas daripada saking bagusnya itu sorga. Jadi tadi amunnya kita tadi hendak mahaya dapat surga ini ya tipis dari harapan tadi. Kenapa? Amal ibadah kita ini tipis banget yang kita gawi. Ya kan? Dikit benar waktu Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita waktu sehari semalaman ini 24 jam. Kita sembahyang yang 5 waktu ini paling mengerjakannya 5 menit. 5 kali 5 cuman 25 kada sampai setengah jam, berarti sisanya berapa lagi? Sisanya itu 23 jam 35 menit. Kemana kita menggunakan yang 23 jam lebih nih toh? Ya kah? Sembahyang aja pindah berderehan. Kada tahu lagi ya. Ya kan, sembahyang asar aja bilang jam 6 separapat. Ya kalau diulurnya aja lagi. Sekalinya masuk surga pendahulunya. Kaifa ajudu bi rahmati, ya Tuhan. Bagaimana aku mau memberikan rahmatku yaitu surga alaman bakhila bi taati, kepada orang yang bakhil benar kada mau taat lawan aku. Mungkin kita ini nanggo ya kada diwajibkan Allah taala ta sembahyang 5 waktu bisa-bisa kada menyembah lu Tuhan. Ya kah? Nah, tetapi ini macam nakibnya sudah tuntung lah. Sudah ulun balik dari kitabnya. Ya kah? Sudah ulun balik. Ya kisahnya aja lagi, kekambangannya aja lagi. Nah terbalik tere. Kemana ulun nak membulikan ulang tere? Kenapa kisahnya? Ya kan? Kaifa ajudu bi rahmati. Bagaimana aku ini mau hendak memberikan rahmatku berupa surga kepada orang yang bakhil benar, apik benar beribadat lawan aku. Maka kita ini apik benar artinya beribadat. Bakhil benar kita ini beribadat. Cuman yang kita harapkan mudah-mudahan walaupun ibadat kita ini sedikit, ya kan? Tipis benar ibadat kita ini, tapi kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita unting malam ini nih. Ya kan? Setengah daripada amalan untuk mendapatkan rahmat Allah yaitu yang kita harapkan bahwa kita berkumpul pada malam hari ini, kita menguyak, menceritakan, mengisahkan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam dalam asar disebutkan inda zikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika dikuya, ketika diceritakan, ketika dikisahkan orang-orang soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya. Nah ini yang penting benar. Yang kita berharap kita malam ini berkumpulnya kayak itulah. Ya kak, kita ini kadang-kadang contohnya kayak apa ya? Kita bisi anak aja tah, bisi anak nih, orang tua-tuaan ya lah, bisi anak, berapa ikong bisi anak pernya lang wajar aja nang orang 5, 6 nang wajar lah, lain orang bahari 12, 13 bisi anak, ada paham dulu kayak pakan kayak itu, ya kan, orang bahari bisi anak 12, 13, pindah karena ada kipuh, wih ini bisi anak si ikong 2 aja sudah napa? Kalau kau 4 saruan lagi sudah, kipuh, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang ini orang lang tua-tuaan nih mungkin tak alami aja nih lah. Kadang-kadang kita bisi anak nih macam-macam lah. Malah kadang-kadang kita nih sudah tua. Kadang-kadang ada di antaranya anak kita nih, yang 2 kita nih bagus benarnya nih tak. Ya kak, kita nih sudah kada kawa lagi berusaha, kada kawa lagi bercari. Kadang-kadang inya yang
lang menjamin. Bara saban bulan sakarung dia banyak. Dikiriminya sembako lengkap, segala susu macam-macam. Ya Kak, lengkap. Bulanan dibarinya duit, listrik dibayariakannya. Ya Kak, Mbak Abah sudah tua, sudah 70, 80. Hendak bewipi, Abah diulahkannya wipi. Umur Abah 80 hendak bewipi aja lagi. Kenapa Jar? Kenapa yang bah Jar? Nyaman dah nonton YouTube Jar. Apa nggak ada puas nonton di TV ikatan cinta tuh kadang ikatan cinta yang ditonton umur 80. Ya kan? Ayo juga, tapi pian kada sedikit orang bisi anak. Kadang-kadang anak anggaplah lang tuha, bakti bener anak tulung anak, tapi bisa aja abah tuh lang paling disayangi sidin tuh anak lang biasa-biasa sah. Banyak yang kayak itu. Sekalinya sidin, ya Kak, iyakannya disuruh guring di rumah anak, ya tau guring di rumah anak lang pindah susah itu ya. Padahal anak lang susah ini kadang-kadang membari kadang awaju inya gin makan babayanya babaya cukup, tapi inya ketujuh banget guring sidin itu di rumah anak lang ini. Jadi ujar lang tua ya kanya pang bah guring pada hulun aja. Kena ulah ambili pian pakai alpat kesah neh. Ada lang anak lang pambusung nanti beca tia beca. Tapi ya kadang kalau diapa-apai hati orang tua tuh kadang-kadang ada ketujuh lawan anak, padahal anak ini tadi kada bandar juga lang pinang sing bari banar. Kenapa? Karena berarti ada sesuatu di dirinya si anak lang perenya lang paanumnya tadi lang menyebabkan orang tuanya itu cinta suka katujuh ya Kak. Tapi sini kada sarik juga panglawan nang tuha. Kenapa garang pian ini mak? Kenapa garang pian ini bah Jar? Jadi kada mau lalu guring pada hulun Jar. Padahal rumah inya nih bah AC. Tahu lagi ya di dalam kamar bah TV, bah kulkas. Isinya hibak pulang. Warung kan apa kisahnya nih? Ya Kak, rumah lang anak lang ini bang guringin belampar di tengah Tapi sini katujuh di situ banyak kayak itu. Ya Kak, nah kayak itu juga. Jadi kita nih mungkin kita nih kada banyak bisi ibadat. Ya Kak, ibadat katanya banyak, sumbayang katanya banyak, nang sunat ya lah. Ya Kak, membaca Quran pengoler, apalagi membaca dalail pengoler. Tapi kalau sudah mendapat rahmat dari Allah, maka mungkin aja kita itu menjadi orang yang dicintai. Nah, malam inilah kita mudah-mudahan berharap bahwa kita ini kepercikan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bah, amun sudah dapat rahmat ini pian ketahui lagi ya. Anak ta amun sudah minantu ta amun sudah disayangi mintuha, bah. Iya artinya disayangi mintuha. Ya mobil ditukar sudah anak kan haji pulang, diulahkan rumah pulang. Padahal biasa-biasa aja minantun ini. Kada tapi mancung juga hidung. Malah lang mancung tuh gigi. Berarti cuma kan apa kamin Tuhan sayang banar, lebih sayang daripada anak kandung sih, Den. Nah, ada sesuatunya. Kayak itu aja nih. Mudahan kita mendapatkan rahmat sehingga kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyaman tupang sudah dapat rahmat nek. Apalagi laki ngarannya ada serahmat juga sudah lah. Colah disebutkan di dalam hadis itulah ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah Subhanahu wa taala bisi rahmat ya kan ditatak-tatak sidin rahmat itu menjadi 100 dalam hadis nih. Jadi ya kanya wadai tah sebuting ditatak-tatak jadi tatakan berapa? Tatakan 100. Ya kanya acaraan nih, nukar daging berapa aja tatak berapa dagingnya jar sekilo nih. Tatak 100 jar. Ya puas kalau lah. Mun daging tatak berapa? Tatak 100 nih toh. Banyak kacangnya aja tah. Iya kan? Jadi dagingnya itu ya ada 3 biji kacang tadi kumpulkan sama tatakan 100 itu 5-nya dikulum andak pulang. Mungkin sekali suap aja habis. Nah,
Wa amsaka ta'ala indahu tis'an wa tis'ina juz'an. Allah Subhanahu wa taala menyimpan 99 tatakan tadi disimpan indahu di sisinya, kada dikeluarkan, disimpani Allah. Wa anzala fil ardi min dzalika juz'an wahid. Diturunkan ke dunia ini cuman satu daripada berapa? Daripada 100. Jadi sedangkan dengan satu ini aja nah, ya kah? Dengan satu ini aja kita merasakan kayak apa nyamannya hidup. Kita hidup ini nah. Ya kah? Udaranya malam pulang, sejuk pulang, kau bihinak pulang kita. Ya kah? Nah itu ngarannya rahmat. Makanya paling nyaman hidup tuh di mana? Hidup tuh di planet mana yang paling nyaman? Yaitu di planet bumi ini yang paling nyaman. Kenapa? Quran Allah Ta'ala mengatakan, ya kah? Walakum fil ardi mustaqarrun. Ikam ku tetapakan ya Allah Ta'ala, andakan ikam ini di dunia. Kenapa? Memang Allah Ta'ala menurunkan ke ya sebuting rahmatnya. Kalah aja planet yang lainnya, planet tuh banyak lah. Ada ngarannya planet tuh, kenapa planet tuh? Planet bumi lah, planet Pluto, menurut orang belajar di SD jak lah. Pluto, apa lagi? Jupiter, apa lagi? Hah? Venus ya? Nah, ini sekolah. Apa lagi? Mars. Oh, lihat ya kah? Karanak bahari. Kada tahan karanak bahari, kada tahan. Karanak wih ininya sekolah lah. Planet apa lagi? Kau tahu lagi kah? Mbak ada Pluto, ada Jupiter, ada Mars, ada apa lagi tuh deh? Planet-planet tuh. Tapi Allah Ta'ala menetapkan bahwa kita ini hidup nih di dunia. Karena di dunia inilah Allah Ta'ala menurunkan satu juzuk daripada namanya, daripada rahmatnya. Nya ada juga orang inilah orang-orang luar negeri itu, orang Amerika nih penelitian. Ini jadinya hidupnya kena amun hancur dunia ini buka ke mana? Ke mana? Ke planet bulan lah. Nya kau pang hidup di situ. Nya ada banyu bang di situ. Ya kan kau tumbuh bang tanaman. Ya kan di dunia ini nyaman banget hidup di dunia. Nah, jadi sin rahmat yang Allah taruh ke dunia ini sampai binatang buas tah, binatang tah. Padahal inya tuh kada berakal. Padahal karena ada pikiran, tapi inya lawan anak binatang tuh sayang kah? Sayang luar biasa. Binatang buas, harimau kah, macan kah? Kenapa lagi? Harimau, macan, singa. Iya kan, yang pina serem-serem itu tetap lawan anaknya inya sayang. Kenapa? Itulah rahmat yang Allah taruh di dalam dirinya itu. Arwan tah, arwan. Amunnya sudah inya beranak arwan nih. Nah, pangarnya anak arwan tuh ngaranya apa tak? Pon, apa ngaranya tak? Nang anyar beranak tuh, apa ngaranya? Anak beranakan lah. Anak beranakan. Amunnya umurnya pulang begono-begono, apalagi pulang ngaranya? Kelancingan kan apa? Kelancingan kan apa? Kelancingan. Naik pulang ke atas, apalagi ngaranya? Kontoran kah? Nah, kontoran pulang. Naik pulang ke atas, apa pulang? Kalusukan nggak pulang? Kalusukan naik pulang ke atas, arwan nih jadinya lah. Tuhannya haruan jadi apa tak? Hah? Tuhannya haruan jadi apa? Hah? Jadi toman jar. Lain. Tuhannya haruan tuh jadi dodol. Ya Allah. Tuhannya haruan tuh jadi apa? Jadi dodol. Kenapa jar? Jauhnya ke situ jar. Mbak orang bulah dodol tuh diharu dulu. Haruan. Katuhaan haruan. Jadi napanya? Jadi dodolnya mau jadi toman bang. Ya, hanya mau jadi toman bang. Nah jadi nang kita kisahkan haruan telah amun sudah inya beranakan ya kah laki bini haruan itunya kada kobar becari lagi menjaga apanya menjaga anak aja no jaga anak kalau pina ada ayakah iwak lang lain hendak mematuk atau memakan anak nah coba ini rahmat Allah tah ayakah tahu lagi ya sedikit aja ada yang beparak di apanya mun haruan di apanya tak di punya ayam rimbasnya karena ya lah punya kucing rungkaunya
Amunnya haruan bang napanya tak? Ya kak, diapa aja lah. Sambar ya, sambar lah. Sambar. Makanya rencak. Orang talimba ada anak beranakan. Lalu orang jadi lawan lang si manusia nih. Lalu dihaurnya aja lawan itik lah. Dia apa ngarannya nih? Bandan lah. Di bandan. Nah apa ada? Aruan bade dua inya sari. Sarikan kadang-kadang itik kita disambar. Sambarnya kadang-kadang kena batis itik tuh bisa nang pagat patah ya kah? Ini bebak sambarnya diangkatnya. Lo tukang pembandanan nih. Anyar kena dipasangnya pulang kawat nang bakal lambu. Bakal lambu nah orang lagi panas-panasnya. Hantamnya juga lawan kalambu katukannya kayak haruannya nang tajerin. Tajerin teh. Ya kah? Nah ini akibat apa nih? Akibat aruan ini kada sekolah nyaman banget dibunguli orang. Ya kah? Iya nih. Akibat aruan kada sekolah lah sehingga hidup dibunguli orang nyaman badar. Ini pulang lagi bahari dia serbujur dikit orang membanda atau mau unjun mamair kah? Ya kodok pelumpannya, ini kodoknya palsu. Harus serem benar cuma ngaran aruan kada sekolah 9 tahun. Cuman dibalik itu lang kita sahid, ya kah? Itu hewan ya tainya sayangnya luar biasa lawan anak waninya bekorban. Nah itu satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia. Makanya apa pian membayangkan rahmat Allah Ta'ala lang 99. Di mana kena andakkan itu? Di sorga. Kada kau membayangkan cucuk aja jar Allah Ta'ala. Ya kak ikam kada kau membayangkan daripada nyamannya itu sorga. Wah luar biasa. Dulu ulun pian 4 saruan lah. 4 saruan di Bangil, awal guru Bangil pertama tah. Itu di Ruk Belang ke rumah Sidin. Disurungi kurang wadai. Wadai itu jadi jar marina ulun jorip ya. Rasai wadai ini rasai jar. Rasai ya. Sekalinya wadainya nyaman benar pian wadainya. Luar biasa nyamannya. Kak ulun kada pernah merasai wadai senyaman itu. Lalu ditakuni nyaman lah wadai ini jar. Jurang nyaman benar. Makanya dia nyuruh nyawa makan jar. Jurang napa ngarannya wadai ini? Nah nyunak tahu kan ngaran wadai ini nantinya. Napa tadi? Ngarannya kah? Lumpur surga ngarannya. Nah, ngaran wadainya lumpur. Anyar licaknya aja anyar. Ya kah? Anyar licaknya surga. Temannya kada gampang apalagi ya kah makanan yang di sorga bah luar biasa di sorga. Nabi Idris bakawan lawan malaikat Azrail bakawan benar lalu bependeran lawan malaikat Azrail ujar Nabi Idris Azrail bro sini artinya napa artinya unda nak marasai artinya cabut pang nyawa unda cabut mati akan tapi kayaknya bulik akan aja pulang belajar jangan sepenja dapat senjadi ngaruh orang bakawan dicabut tak dicabut ya kan jadi ujar Nabi Idris bilang kita berjalanan pang pulang kasih rotol mustaqim merasai pang berjalanan sirah mustaqim ujar jembatan Haji Basit yang mana gerang artinya sekalinya dibawa pulang kasih rotol mustaqim limbah itu kita merasa mall itu nyaman bener artinya dibawa pulang ke sorga limbah dibawa ke sorga lalu sampai habis waktunya ujar malakal maut ya Idris kita bulikan ke Sungai Rangas lajui jauh tau lah artinya sekalinya Nabi Idris kada mau lagi bulik limbah masuk ke kada mau bulik kanyamanan kita ulikan dia malakal maut indah ulik jar artinya indah bu soalnya artinya syaratnya orang masuk surga harus mati dulu sudah kalau artinya merasain mati tadi malah kan orang masuk surga harus melewati sirotol mustaqim sudah kalau kejebatan Haji Basit gitu tadi ya kan jadi artinya lengkap aja sudah persyaratan aku ini masuk surga nah ada Nabi Idris iya amatinya nenek
Kada mau dibawa ibu, lek akhirnya melapor lawan Allah. Ya Allah, artinya bedes mau lek ya Allah, artinya Nabi Idris kada mau bu, oleh kejar Allah malakal maut padahkan lawan Idris bahwasanya kada boleh orang masuk surga kecuali umatnya Nabi Muhammad baduhulu lang masuk. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alih. Nah itu surga. Ya kan daripada nyamannya itu surga. Hendak masuk surga? Hendaklah. Bah pian jangan surga. Ingin kita masuk di hotel gin pian. Oh mana? Kada mau bulik lagi. Guringan di hotel kada mau bulik lagi. Jar abahnya wah bener ya kada tahu sejuta semalamannya tahu kah artinya. Ya kan sebulanan mengumpulkan hasil membandan ini tahu kah artinya. Ya kan anjar hotel bener aja apalagi surga. Hendaklah masuk surga. Hendak bujuran. Nyaman aja orang masuk surga tuh biar bujuran nyaman aja. Yuk gerong jor. Haram nah nyaman aja. Bujuran nah nyaman aja masuk surga nih. Iya garang. Nah lah ini kan dijer ulun ujar Nabi nah. Ujar Nabi datang seorang laki-laki kepada Nabi. Begitu si laki-laki ini bertakun. Ujar si laki-laki, "Ara'aita in shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannah?" Qala Nabi, "Na'am." Ya Nabi. Wahai Rasulullah, mengkai apa pendapat pian seandainya nih ulun nih kada tapi beramal ibadat, tapi ulun asal sumbahyang lang 5 waktu aja ulun gawi. Amun sumbahyang lang lainnya ulun kada. Kalau pang Qobliyah ba'diyah kada, witir kada, isyraq kada, duha kada, tasbih kada. Ulun sembahyang lang 5 aja. Lang 5 itu apa tak? Zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa jadi 4 aja? Hah? Subuh Jam berapa garancak sembahyang? Iya kan? Subuh puting. Ini kada subuhnya jam 9 nah berarti kada beres berarti. Iya kan? Berarti kada beres. Ada ini kada ulun sembahyang lang 5 aja. Lang 5 yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Iya kan? Kada ulun tambahi sembahyang sunat, kada anak sembahyang sunat ulun. Wasumtu Ramadan dan ulun puasa Ramadan aja sebulanan 29 atau 3 jangan awal tengah dan akhir maka berakhirlah. Oh kada jangan kayak itu macam-macam ilmu mana kan itu. Nah itu lang halal ulun gawi, lang haram ulun tinggalakan. Ulun bisi anak bini ulun becari karena wajib menapakahi anak bini. Ya kan bebarang aja becarinya, berdagang kah, mencari iwak kah, ulun tinggalkan lang haram. Mencari iwak lang halal aja, lang haram jangan. Mangkaya apa lang haram? Danau orang dia apa danau orang diunjuni, kasihan orang limbahnya didanaui, tertinggal sapat dia sapat lagi. Wah ini dahsyat lagi. Bahari orang masih mendanau mendingan, wah ini disetrumnya. Jadi danau dikira ampunnya nih aman aja danau ini kada pindah hancur sahabatnya sekalinya disetrumnya. Nah ini ngarannya tagawi lang haram jangan. Mbandan bolehlah. Ya kah? Rambutan orang jangan diputik, mangga orang jangan diputik. Kadanya gugur kah jampunnya kena pengerang yampun unda juga. Ya kan kadang alih lagi nama mutik. Ini kadang-kadang wayah ini ampunnya tah ya supan keluar rumah. Kenapa mangga sorong diputik kurang terbalik ampunnya lang supan daripada zaman terbalik. Ya kan? Ini jangan lang haram ulun tinggalakan ulun kada wani menggawi lang haram. Ya kan bezina kada wani ulun, beriba kada wani ulun. Ni itu aja dari segi amalan ibadat ulun kada. Kalau pang ulun bisi tasbih lang kaya bigi binjai ulun kada. Ya kan tasbih kada bisi ulun. Dirubah Quran kada bisi, dalail kada bisi, tapi sembahyang beres
puasa beres menyambati orang kada bisa bahiri lawan orang kada bisa selesai ya masuk surga aja lah ulun kayak itu kada keren pang ulun. Naam ya Nabi masuk surga ikam ya Nabi. Aku lang menja nyaman aja kalau masuk surga. Cuma kita nih ngalih ngalihnya lah mana ya nyambati orang ini kadang-kadang nah mah HP laju najar laju turun jar anggota kurang sikung jar limbahnya kurang limbah lalu jam 2 sampai jam 1 jam 2 tahu kada kerasaan malam nyambati orang aja bungul banget si anu itu nyojar bungul baner badan naon nih gitu pang. Nah nyaman aja orang masuk surga itu jangan dilabihi mau dilabihi ya kan menyambati orang tiap hari sedikit aja ulun jar kada kawang itu. Apalagi babinian masuk surga lebih nyaman daripada lakian. Ada babinian sini? Mana? Di mana? Oh kayak itu kah? Apalagi babinian masuk surga tak nyaman kada lalakian. Nah, pateri nyamannya ya kak Nabi bersabda ujar Nabi innal mar'ah bahwasanya perempuan. Orang mana kah? Idza shollat khamsaha apabila sembahyang lang 5 aja ya Nabi. Kada usah ditambahi bau wirid, kada usah bau wirid. Kalau ya subhanallah kada usah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung buka mukena bisa kisah. Ya, juali tasbih itu ada. Nabi innal mar'ah idza shollat khamsaha apabila sembahyang yang 5 aja. Ya kah? Wasomat syahroha puasa lang Ramadan aja. Kada usah nang puasa Syawal, kada usah puasa Senin Kam. Kan babinian cak rajin mana puasa nenek. Ya kah? Kada lang nyambati orang aja bangnya rajin. Ya kah? Puasanya nang wajibnya aja. Syawal, Arafah kada, Tarawiyah kada, Ayyamul Bid kada, Ayyamus Sud kada. Nah, pan itu jar, makanya ngaji. Nang mana arti Ayyamus Sud, Ayyamul Bid nih? Kada bisa. Wa hasanat farjaha ya Nabi. Nah, kemaluannya dijaga ya Nabi. Kemaluan dijaga. Nih Nabi kena bucep ya gampangan akhir zaman itu ya Nabi orang. Mengkayang kayak ayam aja lagi kena. Dijaganya kemaluannya. Khususnya jaga lakinya aja. Dan lelakian jangan mahayal aja lah. Jangan dihayal-hayal. Iyalah jar, menjaga ia akan kemaluannya. Jangan dihayal-hayal. Wa hasanat farjaha. Wih ini pian. Hati-hati benar. Babinian wih ini kadang-kadang amun inya ta ada bisi masalah lakian ka binian ka sama aja. Ya kan lalu aja ta di andak di ini apa nih? Di HP dapat tanggarnya di apa ta? Hah? Mensos kah? Nah, di mensos di andok macam-macam nih. Judulnya aja galau. Wow. Nah, pada jadi orang saduniaan yang semartapuruan lagi bang, saduniaan membaca lalu kena lang menanggapi akan model kan mengawani kegalauannya nih. Asik kayak kita asik. Akhirnya kayak sudah jar kita jar habis pulsa kita vendernya, kan aja kita pendapatan di bawah beringin dah jar. Nah, limbahnya nih jadi ya. Ya kan tidak berduaan laki-laki dan perempuan jadi Nabi kecuali syaitan masuk di antaranya. Nah lalu aja tak kalau kada kawat jaga lebih intalu aja tak aruan. Wa hasanat farjaha dan menjaga ia akan kemaluannya. Wa ata'at zaujaha ya Nabi. Lalu taatnya lawan laki. Taat ujar di laki di rumah aja tak. Kada wani berjalan laginya. Napa? Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Nyaman banget. Bacari wajib lah babinian. Kada bacari. Inya lang wajib dinapakai amun laki wajib kada? Wajib. Ya kan? Nah. Pilih ujar laki jangan malam ini jangan umpat sarwan. Iyalah jar. Laki marabinya maka orang sekampungan tulakan jar. Maka orang bekiawan serumahan jar. Jangan laki di rumah aja. Jar kepinginnya aku jar karena kan sudahannya tulakan jar. Aku lagi balum jar. Iya ikam di rumah aja. Ken aku ngawani jar. Paham tak artinya ya Pak?
Enggak. Nah, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Masuklah ia akan surga, ya pilih surga lang manahan handap. Nah, nyaman baner. Nyaman baner bini masuk surga. Cuman lang mau kayak inilah aku jadi nabi masuk ke surga, masuk ke neraka sekalinya lang terbanyak tuh harus sekalinya nabi jadi nabi babinian hati-hati biar wujuran nah ya kah jadi nabi aku nih masuk melihat neraka waktu Isra Mi'raj sekalinya lang terbanyak isinya itu napa babinian ya kah. Nah kenapakah padahal aturannya babinian ini nyaman bener masuk surga ya kah binian tak. Nah hati-hati mudah-mudahan berkat alakah haulnya Syekh Seman berkat mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat mendapatkan taufik hidayah sehingga kawa ma'amalakan nang wade papadahnya Syekh Seman ya kah. Nah itu talang penting tapi nyatakan sumbahyang lang wajib beres amun kada beres tuh karena kada jadi artinya kajilah ilmu sembahyang. Makanya apa sembahyang itu supaya benar karena inilah penyebab orang akan masuk surga ya kah. Nah dan lagi ya kah di antaranya lagi ujar Syekh Siddiq Al-Madani nih yang mana Siddiq ini adalah khalifahnya atau pengganti daripada Syekh Seman dan lagi pianlah ini kenapa di khususnya di Kalimantan Selatan ini ya kah kenapa orang semarak banar menghauli Syekh Seman mungkin seluruh Indonesia ini mungkin ya kah yang paling semarak menghauli Syekh Seman ini orang mana orang Kalimantan khususnya Selatan lah ya, apalagi Martapura kenapa orang tak bingung kenapa jadi jurang jepin rame karena Syekh Seman ini adalah guru utama guru yang paling utama daripada datu kita Datu Kalam ya ujar sidin guruku yang terbesar guruku yang paling ya kah mempengaruhiku benar ya kah di antara seluruh guru-guruku jadi Datu Kalampayan yaitu Syekh Seman makanya orang kita ini ya kah antusias benar untuk menghauli Syekh Seman ini. Kenapa? Karena Syekh Seman inilah yang mewarnai hidup Datu Kalampayan. Sehingga daerah kita ini ya kada bisa terlepas daripada perannya Syekh Seman. Sehingga alhamdulillah dengan berkat Syekh Seman ya kan daerah kita ini daerah yang sejuk bener. Hati sudah masuk daerah kita ini rasa nyaman bener kita nenek. Nah itu diantaranya itu adalah berkat Datu Kalampayan. Datu Kalampayan pulang tidak lepas daripada guru yang sangat Sidin cintai yaitu Said Muhammad bin Abdul Karim As-Seman Al-Madani ya kah. Nah itu tupang. Dan lagi hebatnya Syekh Seman, siapa saja orang yang mengaji dengan Syekh Seman, siapa saja, maka orang itu akan menjadi orang yang hebat. Orang itu akan menjadi orang yang ya kah yang sangat luar biasa. Makanya cak ada terbang lang burdah terencak. Ya kan cak ya Syekhana ya Saman ya Qutba man firnaku man kunta syaikhan lahu falam yara khajala man kunta syaikhan lahu siapa tah wahai Syekh Seman pian itu gurunya pian mau melajari orang ya kah nah lam yara khajala orang itu tidak akan melihat kekecewaan di dalam dirinya. Mereka itu pasti akan sukses. Mereka itu akan berhasil. Nah ini adalah keistimewaan daripada Syekh Seman. Makanya di wadah kita ini kan terkenal dengan 4 jar? 4 serangkai. Ya kah? Pertama Syekh Abdul Somad Palembang. Lang mengarang Siarus Salikin itu murid Syekh Seman toh. Ya kadang lagi Syekh Abdurrahman Misri orang Jakarta kai daripada Habib Usman Betawi dan lagi yang ketiga Syekh Abdul Somad Syekh Abdul Wahab Bugis. Syekh Abdul Wahab Bugis Sidin ini kawan Datu Kalampayan sekaligus menjadi minantu Datu Kalampayan. Kuburan Sidin di Tungkaran. Tahu Tungkaran di sungai
Sungai Sipai. Ya kan, kubah di situ diantaranya kubah itu Syekh Abdul Wahab Bugis. Ya kan, bahari Syekh Abdul Wahab Bugis ini kuburan sidin di parak kantor capil Martapura apa kan tah? Kantor capil tah di belakang gedung Balai Pemuda di Benteng tah SD Sebenteng tah. Nah, baksa kuburan sini situ sekalinya diulah orang apa? Sekolahan aja. Lalu dibongkar orang berapa puluh tahun. Ya kan dibongkar orang jar dialih orang. Sekalinya sidin kada sing hancuran. Awak sih kada sing hancuran jar. Padahal sudah ratusan tahun dialih di tungkaran tadi. Ya kan di situ bakubah, ya kan di antaranya Syekh Abdul Wahab Bugis, di antaranya lagi cucu Kalampayan Siti Fatimah yang mengarang kitab Parukunan Jamaluddin, dan di antaranya lagi bini Dato Kalampayan Tuan Bidur kan di situ. Ya kan di antaranya Syekh Said Wali lagi dikubah situ tah, berkumpul di situ tah. Nah, dan itu ketiga, yang keempat murid Syekh Seman yang terkena itu adalah Dato Kalampayan. Nah, ya Kak. Nah, ini ya deh. Dato Kalampayan menjadi orang yang hebat, Dato Kalampayan menjadi orang yang sangat luar biasa, itu tidak lepas daripada peran Said Muhammad bin Abdul Karim As-Semman pelatihnya jago. Jadi Dato Kalampayan hebat tak kenapa kalau pelatihnya yang jago bener. Yang sudah main bola atau pelatihnya baca ini Yagon itu kan mun Indonesia bang, kenapa Chen Yago ngarnya? Ya kamu sudah lang melatih itu lo masuk semifinal aja lo. Atau menyalang luar negeri ta, kenapa Mourinho. Ya kah? Atau siapa lagi toh? Pelatihnya yang ngecek makan gulaan juga wian ta. Perkusen kenapa? Hah? Nah, Alik Perkusen jatuh pelatih apa toh? Oh, MU. Oh, amun sudah bubuhan nih, tulang melatihnya bah. Iya kan, mulai awal bertanding tanya sampai akhir makan gulaan karet aja gawiannya. Tapi amun sudah inya lang apa? Inya kayak itu pian lah. Setiap zaman, setiap masa tuh ada aja bibit-bibit lang bibit unggul tuh ada aja. Orang-orang pintar tuh setiap saat tuh ada aja. Cuman kebiasaan orang itu, orang nggak pintar, orang nggak cerdas, cuman sayangnya pelatih karena gurunya langkara ada juga kan, ya kan muridnya Dato Kalampayan klop langsung nyambung lalu jadi orang hebat. Nah itulah ya, karena mudah-mudahan ya kan berkat kita menguya Dato Kalampayan, berkat kita menguya Guru Sidin Said Muhammad Semman sebagai tanda kecintaan kita kepada orang-orang hebat. Mudah-mudahan anak kita kah, juriat-juriat kita kah ada lang menjadi orang lang soleh, menjadi orang yang hebat. Imam Abu Hanifah, lihatlah. Imam Abu Hanifah ini imam paling tua daripada mazhab yang empat, ya kan, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah ditanya orang, wahai Imam Abu Hanifah, pian ini kenapa jadi pian ini? Artinya alim benar. Jadi Imam Abu Hanifah, ikam tahukah kenapa aku ini jadi alim benar? Karena abahku, ya kah, ngan sidin kan Nu'man ibnu Sabit, abahku Sabit pernah memberi sesuatu lawan Sayyidina Ali karramallahu waktu bahar itu ada yang memadakan sini memberi kuda waktu Sayyidina Ali hendak berperang. Ada juga yang memadahkan abahnya ayakah Imam Abu Hanifah nih memberi Sayyidina Ali itu makanan aja, menganjuri makanan. Dan Imam Ali bin Abi Thalib keimungan. Akhirnya Imam Abu Hanifah dibalas Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anak yang sangat alim dan soleh, yaitu Imam Abu Hanifah. Kayak itu ya. Mudah-mudahan kita di sini berkat kita memberi Syekh Seman berbentuk apa? Bacaan-bacaan yang akan kita baca atau yang sudah kita baca, semuanya itu akan kita hadiahkan untuk Said Muhammad bin Abdul Karim As-Semman Al-Madani. Mudahan kita pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan kita apa? Mudahan anak kita kah, juriat kita kah, cinta dengan ilmu, cinta dengan orang soleh, sehingga kita ya kan lang sudah tipis harapan nih ada dikubur kena lang menarangi kita waladin soleh ya da'ulah.
ya kah, amal jariah kita yang terus mengalir di dalam kubur, yaitu Anda mendapatkan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, ya kah? Nah, ayo kita sambungi. Dan lagi lah setengah daripada riwayat hidup radhiyallahu an ujar sidin supaya untuk kita ikuti, kita turuti ujar sidin, wasiat sidin lawan kita ujar sidin orang sugih. Padahal mun saya semen sin memadahi ikam bakawan lawan orang susah gitu. Jangan lawan orang sugih. Amunnya bakawan lawan orang sugih ini hati itu kadang mau tenang galau terus. Inya iPhone berapa? Inya pakaian kawannya iPhone berapa iPhone? iPhone 13 kita bisilang kayak ini kada galau lah biar. Ya kan? Mau di rumah berpikir, ya Allah kawan artinya iPhone 13 kah? iPhone 14 kah? 14 bang adalah. Oh karena kan tahu deh iPhone sudah ini. Ya kah? Kita bisilang kayak ini nah. Jadul tahun berapa kan ini? Ya kan? Iya terbulik mau berpikir. Coba ya kayaknya kita bakawan lawan orang yang susah, kita bisa HP ini orang susah kada HP-HPan lalu. Ya kan? Alhamdulillah kita syukur juga. Makanya jadi Nabi unzur ila man huwa asfal minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Pandang olehmu kepada orang yang taraf hidupnya itu di bawah daripada kamu. Janganlah engkau memandang kepada taraf hidup orang yang di atas daripada kamu, supaya ikam jangan menghinakan nikmat yang Allah berikan kepada ikam. Padahal kita nih hidup, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berpikir, itu nikmat nang alahan kada iPhone itu. Ya kan? Kaduakannya kita kada terpikirakan itu, lang dipikirakan rumah lang basing bagusan, nepikirakan ya kan yang dilihat nih kesap bintang film aja, padahal inya gin mainnya itu menyewa juga namanya rumahnya. Nah kayak itu ta. Jadi alhamdulillah ya kan. Jadi artinya bagus jauh ini nih. Zaman sakit pernya nih. Kita menguya orang susah aja supaya pindah nyaman juga dikit hati nih. Ya kah? Munya tekesakan orang sugih terus bah. Sakit matilah. Nah itu tadi antaranya wasiat-wasiat Tuan Said Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani. Maka kiranya cukuplah di dalam mukhtasar ini bagi orang yang mentasdikkan akan dia. Maka dan lagi ini saya seman sini ada mempunyai beberapa keramat yang sangat banyak. Ya kah, tanda bahwa sini itu orang yang benar. Maka di antara setengah daripada karamat beliau yaitu yang dikhabarkan ya kah, daripada seorang laki-laki daripada ahli Madinatul Rasul, setelah aku keluar dari negeri Rum bersama 10 orang bertunggangan kuda, ketika sampai di tepi hutan kami bertemu dengan beberapa orang hendak merampok kami. Mereka semuanya berkuda lengkap dengan senjata, maka kami sangat susah tidak dapat berlepas dari mereka itu, hingga tawajuhlah kami kepada Tuan Syekh Muhammad Seman dan kami seru ya Seman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuan Syekh Muhammad Seman di atas kuda putih, padahal ia menutup mulutnya dengan kain putih, memberi isyarat dengan tangannya menyuruh kami berjalan. Maka berjalanlah kami dan mereka tidaklah mengikuti kami berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Seman. Maka inilah sebahagian dari karamat-karamat Tuan Syekh Muhammad Seman ketika lagi hidupnya, supaya suka orang mendengar hikayat karamatnya. Dan jika engkau hendak mengetahui akan karamat Tuan Syekh Muhammad Seman setelah wafatnya, maka semua itu tersebut di dalam Manaqib Kubra. Dan lagi setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Seman, jikalau ada hajat kita, hajat dunia kah atau hajat akhirat kah, mendapat kesukaran, maka tawajuhlah hati kita dulu kepada Allah dulu, ya kah, ingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita baca tawassulnya Syekh Seman, ya kan, kena punya pian ada bisi manakib Syekh Seman tak ada, jadi kena di belakang itu